saya merasakan nikmatnya belajar, saya merasakan nikmatnya berpendidikan. Maka kalau ingin cepat merdeka, saya harus bumi hanguskan dulu nih buta hurufnya di bangsa Indonesia. Mana tadi Marina menari di atas menara. Potret Banten, foto realita tentang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Podcast kali ini tuh beda dengan yang lain. Kemarin kita udah bahas tentang siswa SMK Negeri 1 yang begitu asiknya berkomunikasi dengan guru, dengan teman-temannya. Kali ini podcast Banten kedatangan para relawan yang dengan penuh kasih sayang, dengan tulus ikhlas untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu ya, atau ya nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Kita kenalan dulu dari sebelah kanan saya. Halo Kak Panji. Halo, saya Panji Majid, relawan Warawiri mengajar. Oke, Kak Panji ini sebagai Perintis saya. Oke, nanti kita bahas. Ternyata Warawiri ini awalnya dari Kak Panji. Oke, sebelah Kak Panji bisa diperkenalkan siapa Kakak? Halo, perkenalkan nama aku Rizka. Kariska. Sebagai apa dari Warawiri? Relawan juga ya? Relawan juga, keren. Kakakku yang sebelah kiri, nih si kakak habis pulang kerja ya. Jadi energinya terkuras. Siapa kan namanya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Ayu Dewi Mustika, biasanya dipanggil Ayu. Iya. Sama seperti kawan-kawan sebagai relawan. Relawan. Sekaligus pengajar di sekolah juga. Oh gitu, Bu Guru. Bu Guru, Insya Allah. Insya Allah. Udah guru dong. Oke, lanjut di sebelahnya ada Kak. Ya, perkenalkan nama saya Robiatul Dawiyah, biasa dipanggil Obi. Ya, Kak saya juga Obi. sebagai relawan Oh di gitu. Warawiri. Guru juga kah? Iya. Pengajar juga. Pengajar guru SD. Oh, keren banget ya, ya ampun. Terima kasih loh sudah hadir di podcastnya Potret Banten loh Kak. Sama-sama. Ya Allah, Masya Allah. Kak, aku pengen tanya deh, aku ngeliat di topinya Kak Panji nih, Warawiri mengajar. Warawiri, artinya kan kesana kesini. Betul, Mengajar. betul. Apa itu Warawiri mengajar, Kak? Iya, Warawiri mengajar itu jalan-jalan sambil mengajar. Jalan-jalan sambil Mengajar. mengajar. Iya. Mengajar apa ya? Maksudnya pelajaran atau apa? Karena kan kalau orang udah mengajar berarti pelajaran yang diajar kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Nah, Warawiri itu kesana kesini mengajar. Nah, itu gimana tuh Kak? Masih belum paham nih aku nih. Iya, jadi tuh banyak kalangan milenial atau Gen Z suka jalan-jalan ke tempat rekreasi atau ke daerah gitu. Namun melupakan sisi sosial. Nah, terus gimana caranya biar jalan-jalan kita itu berkesan dan berdampak untuk masyarakat sekitar. Oh, oke, jadi sambil jalan-jalan sambil edukasinya ada ya. Betul. Kak, tadi aku dengar Kakak sebagai perintis di Warawiri nih. Betul. Tercetus ide Warawiri mengajar itu gimana tuh? Ya, tercetus saya itu ada taman-taman di Kota Tangerang. Lalu banyak pengunjung bersama ibu-ibunya pada menghabiskan waktu sorenya bersama gitu. Lalu saya melihat ada celah nih, Pak. Saya bisa menularkan hobi saya yang dari kecil, yaitu membaca buku. Lalu saya amparlah satu banner bekas sama buku-buku koleksi pribadi saya. Sambil saya tulis di papan tulis kecil itu, baca gratis, pinjam buku gratis. Oke, seru. Itu gratis. Betul. Oke, terus. Sejak saat itu saya tambahin lagi kalimatnya, open donasi buku bekas gitu. Nah, responnya minggu depannya yang awalnya pengunjung hanya bermain perosotan atau ayunan di sekitar taman, mereka membaca buku atau membacakan kepada anaknya, kemudian membawa buku bekas anaknya minggu depannya itu.
biasa open donasi. Jelas. Ini open donasi berbentuk buku ya gitu kan. Oke, keren deh. Jadi gak hanya jalan-jalan itu tadi ya, makanya Warawiri akhirnya Kak Panji mencetuskan untuk seru kali ya kalau misalkan taman ini bisa buat tempat membaca bersama juga gitu ya. Sehubungan di Kota Tangerang itu taman-tamannya banyak. Lalu kita saat itu masih belum berbentuk komunitas, hanya atas nama saya sendiri gitu. Warawiri Mengajar, saya udah punya namanya, namun belum punya relawannya. Nah, akhirnya saya ngampar lagi di Taman Gajah. Cikokol. Iya, dengan konsep yang sama. Lalu saya bikin grup WhatsApp. Saya masukin teman-teman dekat dulu. Gitu. Terus kan? Teman SMA, teman kuliah, teman SMP, teman SD, saya masukin dulu karena bermodal hubungan emosional. Walaupun mereka tidak tertarik sama kegiatannya, tapi ada rasa tidak enak sama yang ngajaknya. Itu saya. Iya benar. Kadang-kadang ya. Iya benar. Ya, dari temennya, tapi ayo gitu. tapi kan ngajak ke hal yang positif loh gitu kan. Betul. Nah, Kak Panji, aku pernah ikut pertama kali aku lihat Warawiri itu pas di Taman Makam Pahlawan Taruna. Ini orang segerombolan orang ini apa ya kayak gitu kan. Jadi anak-anak yang bisa dibilang ada yang kurang mampu juga dirangkul dengan Warawiri ini untuk mereka juga berhak mendapatkan ilmu gitu ya Kak ya. Aku pernah lihat itu kayak gitu kan. Tanpa dibayar. Iya. Seikhlas itu. Betul. Ada rasa gimana sih Kak gitu bisa membantu orang kayak gitu loh. Gimana? Ya, itu berangkat dari keresahan ya. Kita sering melihat orang-orang Indonesia itu bertamasya ke luar negeri, pulang-pulang pakai baju I love you, nama negara orang lain gitu. Sedangkan kita sendiri pun punya tempat edu wisata yang punya nilai-nilai sejarah seperti Taman Makam dan Mogot. Nah, Taman Makam dan Mogot sering kita lewati, namun kita tidak tahu apa sih sampai namanya dikenang, sampai namanya dijadikan jalan, apa kontribusinya terhadap kota, daerah ataupun negara gitu. Akhirnya saya bersama Rizkana saat itu sebagai sekretaris, kita menggarap pilot project, membuat sebuah jalan-jalan gratis ke Taman Makam Pahlawan. Sasarannya itu anak yatim piatu. Nah, anak yatim piatu itu naik bis Jawara yang ada di Kota Tangerang itu, yang gratis. Kita ajak, kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Ya, permohonan bis, 2 bis untuk jalan-jalan bersama yatim piatu. Datanglah ke tempat Taman Makam Pahlawan. Nah, di sana kita guide-in, kita memandu. Di sini adalah tempat makamnya para seorang pejuang gitu. Terus di dalam ini ada gedung juang, ada bingkai-bingkai yang foto-foto para pahlawan di Dan Mogot ini gitu. Itu aja. Jadi hal-hal kecil sih yang sering kita lakukan itu intinya untuk edukasi dengan kekayaan daerah kita sendiri gitu. Tapi itu sangat berkesan loh. Nah, aku mau tanya nih, mungkin kakak yang lain bisa jawab. Antusiasnya mereka tuh gimana sih? Kalau misalkan, wah kakak Warawiri datang, kayak gitu, gimana antusiasnya anak-anak? Ya tentunya dari anak-anak ya, mereka sangat antusias banget gitu ya, karena mungkin bagi mereka itu ada sesuatu hal yang baru seperti itu. Terus kemudian mereka kan merasa seperti kita tuh kayak teman juga buat mereka, karena selain mengajar kita juga membawa hiburan untuk mereka seperti itu. Terus kemudian ini sedikit cerita juga ya, kenapa sih saya juga sebenarnya kan baru ya, kenapa bergabung akhirnya di Warawiri gitu. Jadi di Warawiri kan mengajar ya, beliau juga kebetulan teman saya juga waktu di tutor gitu kan. Jadi saya tuh minat untuk di Warawiri karena saya namanya seorang pengajar ya, juga mengajarnya pasti ini banget semangat gitu, apalagi ngelihatnya anak-anak kayaknya mereka butuh untuk bimbingan, terus kemudian juga hiburan dan sebagainya. Saya ingat sama kata-kata waktu saya kuliah, jadi kita jadi manusia harus jadi seorang pembelajar, maksudnya apa, yang terus belajar dan juga mau mengajarkan seperti itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk jadi relawan di Warawiri ini gitu sih. Nah, kalau udah ngelihat
udah relawannya udah semangat kayak gitu, antusias anak-anaknya malah makin semangat juga. Betul, Ya kayak gitu, karena ngeliat relawannya wah full senyum kayak gitu kan. Kalau misalnya relawannya dicemberut kan udah bete deh yang ini. Tapi kakak-kakak ini tuh full senyum. Ya. Itu tadi loh, tanpa tidak ada yang menggaji loh ya. Buat operasional berarti uang sendiri gitu. Uang Kesini kesana kesini gitu. Iya, uang sendiri. Sebenarnya sama cerita sedikit ya. Backgroundnya beda nih dari kakak-kakak yang lain. Kakak boleh maaf majuan kak. Kakak coba maju sampai Bogor. Kak. Gimana kak? Mungkin backgroundnya aku sendiri berbeda nih. Kakaknya kan guru, sedangkan aku dari mahasiswa biasa, pekerja biasa lah. Tapi menariknya ikut warawiri tuh, sumpah seneng banget namanya ngelihat anak kecil tersenyum bahagia ketika kita ajak main bareng, terus keliling-keliling kota, dan pasti selalu ada kesannya deh kalau seandainya sama mereka tuh setiap ada pertemuan kan pasti ada perpisahan. Nah di situ tuh kayak sedih banget kalau seandainya kita tuh udah harus berpisah sama mereka, sedangkan kita di situ bener-bener buat apa sih bener-bener tuh buat mereka senyum aja gitu. Senang banget kalau pas lagi dia happy. Apalagi kita sering banget yang namanya warawiri mengajar tuh nggak khusus aja buat yang orang tuanya masih utuh, tapi yang buat orang tuanya juga udah misalnya ada yatim, entah piatu. Jadi kita menyenangkan mereka tuh kayak suatu kebanggaan aja sih kan. Makanya aku akhirnya gabung ikut warawiri mengajar. Itu yang apa ya, bikin hati Iya, senyum ya. iya, benar banget. Tersentuh ya gitu ngeliat. Benar banget. Ya Allah. Kalau kakak sendiri nih kak, Saya juga masih baru bergabung dengan warawiri. bergabung masih baru tapi udah 2 tahun 3 tahun gitu. Oh iya. Lama juga ya. Oke. Iya, gimana, Kak? Mungkin memang ya awalnya juga saya kalau mengajar ya hanya fokus di sekolah aja. Karena Belum basicnya pernah- memang guru ya. belum pernah terjun juga namanya di lapangan bersama anak-anak yang latar belakangnya berbeda seperti itu. Nah, pernah sih mengajar seperti itu sekali, walaupun waktunya nggak banyak. Setidaknya sudah bisa, oh inilah mereka, oh inilah penampilan mereka, oh karakternya berbeda seperti itu. Yang saya senangi adalah saat mengajar kita happy, dia juga happy. Iya betul. Ya, jadi cara mengajar kita pun bisa dilihat sama anak-anak. Kakak ini kayaknya menyenangkan deh. Iya. Besok aku mau datang lagi deh. Nah, itu hal yang paling ya ampun aku dicari-cari gitu kan. Aku seneng gitu. Hal yang seneng kayak gitu, jadi aku juga semangat buat bergabung bersama mereka seperti itu. Oke, berarti harus ada ini ya, metode juga ya, betul, kayak ya. gitu kan. Masuk ke metode nih. Waduh. Masuk PK. Buat UMKM yang mau naruh produknya di sini juga boleh loh. Kebetulan haus. Iya, ada minum nggak, Pak Operator? Barangkali lah. Kalau bilang ya Bu ya. Oke, warawiri mengajar gitu ada kayak batasan umur nggak sih Kak, yang mau yang hadir dari umur berapa sampai seberapa, terus metodenya apa sih yang diajarkan untuk anak-anak gitu, cara penyampaiannya juga seperti apa sih gitu. Sulit Senior. Ya, yang unik itu ketika kita ngampar buku di Taman Ekopark Kota Tangerang ya. Buku itu kita tebar, ditaruh di bawah. Nih kayak gini nih posisinya nih. Kita gituin. Semua jenis buku ada. Novel, buku anak, buku resep masak, majalah, Trubus ataupun National Geographic gitu. Nah, terus pada kenyataannya tuh yang dibaca buku anak-anak. Nah, lalu anak-anaknya kita biarkan dulu sejauh mana komunikasi dia sama buku. Nah, kita diemin gitu sampai dia nyaman di tempat kita itu. Terus kita perhatiin juga ibunya. Ya, ibunya main handphone.
Nah, itu yang wah ini kayak unik nih. Kita tebar buku berbagai macam judul dengan kategori. Si anaknya memilih buku berdasarkan kategori anak jenisnya, entah itu komik seperti Naruto, One Piece, atau buku-buku yang lain kayak Niloya. Terus ingat banget tuh buku yang laris banget tuh Niloya tuh judulnya. Niloya. Iya. Nah, terus kalau anak-anak itu sudah baca, sudah nyaman, saya kasih dulu ininya kertas mewarnai. Oh, berarti ada activity-nya selain membaca. Iya, Oh, oke. saya kasih kertas mewarnai. Nah, saya bilang mewarnai ini pensil warnanya jangan sampai keluar garis karena di situ ada nilai pelajarannya konsentrasi sama rasa sabar untuk menyelesaikan di, di dalam oke, mewarnai itu. Nah, ketika membaca sudah, mewarnai sudah, nah saya membaca nyaring. Saya ambil satu buku dengan kategori anak itu, yang lebih anak saya bacakan nyaring gitu. Karena itu merangsang orang yang secara metode pelajarannya audio, dia tidak tertarik dengan visual, dia tidak tertarik dengan penghafalan, tapi dia lebih ke pendengar, menyimak gitu. Nah, sama kayak kita minum kopi atau makan Indomie. Minsan mau produknya belum masuk sini. Sama kayak kita minum kopi sama makan mie instan, paling enak itu diseduhin. Oh iya benar. Nah, dibuatin dengan membaca nyaring. Membaca nyaring. Iya. Dalam tekniknya namanya read aloud. Read aloud. Oke. Itu setelah itu saya kasih pertanyaan. Siapa nama penulisnya? Kan tadi di cover judul sudah dibacain. Nama judul, nama penulis, ilustrator, penerbit. Nah, terus siapa nama tokoh favoritnya? Itu untuk mengevaluasi apakah saya secara delivery-nya nyampe ke mereka, apakah suara saya terdengar sama mereka, apakah intonasi saya nyambung ke mereka gitu. Itu sebagai evaluasi buat saya juga. Atau apakah si anak ini fokus atau tidak untuk gitu. Nah, itu manfaatnya dari membaca nyaring. Nah, setelah itu ada ice breaking. Kita kayak contoh Marina menari di atas menara Marina, tangan saya acak-acak sampai mereka lah kok Marina kok malah ke menara tangannya. Akhirnya kita punishment, kita hukum suruh nyanyi gitu. Oh gitu. Gimana tadi Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Oh iya. Ini seru banget loh. Keren, tepuk tangan buat Warawiri mengajar. Berarti nggak hanya ngampar tadi Kak Panji bilang udah ngampar nebar buku udah gitu, tapi ada aktivitinya ya. Iya. Coloring terus membaca nyaring sampai apa namanya tadi breaking. Kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi benar-benar kayak sekolah tapi free gitu ya? Iya. Kayak di alam ya sih. Iya. Bermasyarakat juga sama yang lain. Dan bikin murid nggak boring ya. Kan dia kan mereka biasa sekolah ya di sekolahan Senin sampai Sabtu gitu. Udah ketemu guru temennya. Tapi ini di setiap hari apa sih Kak? Sorry. Iya. Kalau di Taman Bacaan Perpus Mini Ekopark Kota Tangerang itu Sabtu Minggu. Ya, mulai jam 3 sore sampai jam 6 maghrib. Nah, kalau di pustakaan rumah basecampnya Warawiri, sekretariatnya itu habis maghrib dari Senin sampai Jumat. Basecampnya di mana Kak? Di Kampung Telagasari. Kampung Telagasari. Telagasari di dekat gedung Dinsos Kota Tangerang. Oh, ada sewan. Berarti boleh orang ke sana ya? Boleh. Di situ ada pustakaan, koleksi buku dari masyarakat juga, donasi buku dari masyarakat. Saya taruh di sekretariat Warawiri. Itu ada pustakaan Warawiri mengajar. Di Warawiri IG-nya ada? Ada. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu Warawiri seperti apa, terus pengen membaca bersama, terus mau ikut activity yang tadi itu Marina menari menara itu, terus coloring itu bisa langsung ke basecampnya Warawiri. Iya, ada dua nih. Ada dua perpustakaan yang major sama DPAD Kota Tangerang, Perpus Mini Ekopark. Lokasi di Ekopark.
Oh, itu yang dari DPAD ya? Iya. Oke. Sama perpustakaan sekretariat Warawiri mengajar di Kampung Negasari, Kota Tangerang, Oke. Sewaan. Nah. Nah, itu bukunya tuh asli tuh dari donasi masyarakat. Itu boleh dipinjam buat apapun, boleh dibawa pulang, boleh dipinjam gratis, yang les pun gratis. Les? Iya, Bimbingan belajar. Emang ada bimbelnya? Ada. Jadi lebih membantu kegiatan siswa. Kan gini ya, ada beberapa siswa yang memang memiliki kesulitan belajar. Iya, Apalagi di iya. kelas, biasanya kan guru nggak fokus sama satu siswa gitu kan. Iya, pasti. Nah, kita sebagai tim Warawiri ya peka untuk itu. Jadi kita coba untuk membantu mereka, memberikan bimbingan belajar apa yang menjadi kesulitan mereka. Nah, di situ mereka bisa sharing, terus juga kita bisa membantu seperti itu tanpa biaya. Kan biasanya kalau anak-anak tuh bimbel ada biayanya ya. Iya. Ini bimbel. Ya, bimbingan belajar. Iya, nggak ada uang bulanan mereka suruh bayar, nggak ada. Tidak ada. Benar-benar free. Ih, Masya Allah. Keren banget, banyak berkahnya ya para relawan Warawiri ya. Ya Allah, Kak. Aku itu tadi metodenya ya. Kita masuk ke konsennya juga tadi anak-anak yang apa namanya, yang masih lengkap, yang tadi Kakak bilang masih lengkap orang tuanya atau sudah tidak lengkap kayak gitu. Terus visi misi kalian tuh apa sih? Kalau kita ngomongin masalah keuntungan, nggak ada untungnya di akhirat nanti gitu kan. Tapi kan untuk biasanya kan orang bikin usaha ya gue pengen untung, duit gue pengen banyak gitu loh. Nah selain gak ada untungnya gitu loh Kak, membantu orang saja Tapi apa? kok kita insya Allah ada untungnya. Tapi walaupun gak dibalas di dunia, insya Allah di akhirat. Nah itu dia. Tujuannya itu ya sebenarnya ya. Nah, maksudnya ya kita juga sebenarnya kan kayak lebih nyari kegiatan positif juga ya. Maksudnya di rumah kadang kan kita rutinitas ya dengan mengajar ataupun dengan kegiatan aktivitas lain, kerjaan gitu. Kita juga ingin butuh kegiatan positif gitu. Coba kita meluangkan itu di kegiatan di Warawiri seperti itu sih. Itu visi misinya tuh ya. Visi misinya bagaimana Kak Panji? Kita lebih lengkap itu sama inisiatornya, pendirinya. Suhu ada. Panas gak nih? Bukan. Lucu nih baru gue. Dapat. Ayo lagi. Ya, sebenarnya itu ada kutipan dari Bung Hatta ya. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan adanya buku saya bebas. Oke. Contoh, ketika kita di penjara kena delik, di skandal, di depan hakim, kita di pengadilan, selama kita tidak gugup gagap kepada ilmunya, kepada topik yang akan dibahasnya, selama kita kaya dengan perbendaharaan kata-kata, dengan konsep, maka kita akan bebas. Begitupun dengan para pendiri bangsa kita ya, kayak Bung Hatta, Soekarno. Mereka kan orang-orang yang merasakan politik etis dari Pandipenter bahwa Belanda ini kejam banget ya, tidak punya peri kemanusiaan. Tanah buminya, hasil buminya diambil, diekspor ke luar negeri. Kok pribuminya nggak dikasih pendidikan ya? Akhirnya politik etis yang diprotes sama Pandipenter itu ya sudah, kita kasih pendidikan kepada India Belanda, khususnya kaum priai sama kalangan keturunan dari orang luar negeri. Nah jadi itu dulu sebelum adanya Indonesia merdeka, hanya orang-orang priai yang boleh sekolah. Iya. Nah Kiai bangsawan gitu-gitu. Iya, orang bangsawan kayak Raden Ajeng Kartini, Sultan Syahrir, Tan Malaka. Mereka itu orang-orang yang dari bapaknya saja sudah terpandang, sudah punya kontribusi terhadap India Belanda. Lalu mereka kayak punya rasa ini loh, saya merasakan nikmatnya belajar, saya merasakan nikmatnya berpendidikan, maka kalau ingin cepat merdeka, saya harus bumi hanguskan dulu nih buta hurufnya di bangsa Indonesia gitu. Nah itu berangkat dari sejarah gitu. Lalu visi saya, kalau orang sudah merasakan nikmatnya membaca, merasakan nikmatnya berpendidikan, gini, orang yang berpendidikan masa sulit dalam hidupnya sebentar.
Tapi orang yang tidak berpendidikan sama sekali, seumur hidup dia menanggung perihnya kebodohan. Nah, itu. Ini ya. Ya. Luar biasa. Terus kalau bagi saya gini aja sih, mereka sudah mau berinteraksi sama buku aja, entah itu baca judulnya doang, atau belakang bukunya doang epilog, atau endorse bukunya saja, siapa sih ini kata pengantarnya yang endorse buku ini, itu udah bagian dari dia mau berkomunikasi sama buku. Entah dia mau menyelesaikan baca atau tidaknya tergantung dari tingkat rasa penasaran dia. Iya benar. Maka yang harus kita rawat itu curiosity, rasa ingin tahu. Gitu. Kak Panji keren. Luar biasa Kak Panji. Makanya Kak Panji kemana-mana harus bawa buku ya. Itu bagian dari campaign itu. Oh iya. Ya, bagian dari konsen saya terhadap literasi bahwa menebar minat baca itu harus dengan bentuk nyata. Maka di waktu senggang kayak di Komuterland, saya berdiri sambil membaca buku. Selain tidak boleh bicara, tidak boleh makan di dalam Komuterland, saya ingin meluangkan waktu aja, memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Dan membaca buku ya. Nah, karena bagi seorang pendidik, apapun yang dilakukan itu bagian dari mendidik. Itu aja sih. Oke, keren. Tadi kan ngebahas tentang literasi. Iya. Nah, di mana Warawiri ini kan banyak juga nih beberapa relawan yang profesinya sebagai pengajar gitu. Aku pengen tahu nih gitu kan. Literasi di dunia anak-anak gimana nih? Ibu guru, Pak guru? Tapi kan itu kan literasi itu kan nggak hanya di anak-anak sekolah saja kan. Kadang-kadang di dunia kerja itu harus kita juga harus mengetahui tentang literasi kan, kayak gitu. Kalau ditanya orang kata-kata ini kita pelengok gitu kan, ketahuan lu nggak baca buku gitu kan, kayak gitu. Tapi aku pengen tanya apa? Oh haus. Pak operator Belum rata ya baginya ya. belum ngasih. Income juga nggak apa-apa kalau Pak operator kalau mau income. Iya. Kan ya di kan. Ya, enggak ada detiknya kan. Nggak apa. Nah, menurut kakak-kakak ini gimana nih literasi zaman sekarang khususnya di anak-anak nih? Apalagi nih ya, aku kalau misalkan lewat jalan kadang-kadang ya Tuhan suka ngenes aja gitu. Kadang-kadang kata-kata anak kecil aja udah yang kotor gitu kan, miris banget gitu. Oh, mau gue jitak, bukan anak gue gitu. Bukan adik gue, bukan saudara gue gitu. Tapi kan kita yang ngedengernya, ya ampun, gue dulu kecil nggak kenal loh gue. Gimana Kak? Dimulai dari Kak semangat Kak. Semangat Kak. Tanggal gajian masih lama Kak. Gimana Kak? Enggak sih, emang kalau misalnya memang sekarang kalau anak dari SD aja sudah diajarkan untuk membaca. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu memang ditekankan untuk sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk membaca. Bisa itu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Jadi bagaimana sih biar anak itu mau membaca? Ya kayak misalkan pembelajarannya tentang bahasa Indonesia. Jadi gurunya harus pintar-pintar juga. Tadi kata Panji kan harus ada namanya membaca nyaring. Itu juga harus menarik si anak. Kalau misalnya kitanya pun kita membawa happy dengan ekspresi yang penuh semangat dan ceria, atau ekspresi yang harus mimik wajahnya harus dimainkan. Nah, ya itu penting banget ekspresi di saat mengajar deh. Itu sangat penting banget ekspresinya. Terus nanti anak-anak akan tertarik dengan cerita atau buku yang sudah ada. Nah, jadi sebelum mereka membaca, kita juga harus tahu juga isi bukunya apa, gitu. Setelah isi tahu bukunya apa, ceritanya apa, mereka tertarik untuk membacanya. Coba deh dibaca, seperti itu. Jadi emang harus tekankan dari sekolah dasar itu sudah mulai membaca. Mungkin kalau di TK juga mungkin masih ada tahap cara membaca 2 suku kata seperti itu. Jadi perlahan-perlahan, tetapi harus terapkan. Nah, jangan sampai terlupakan. Iya. Nah, makanya tenaga pendidik juga mungkin saya pribadi pun
menyempatkan untuk anak membaca di kelas maupun di luar gitu. Kalau misalkan lagi di luar bermain, yuk, soalnya saya juga bawa buku membaca anak yang menarik isinya, dari berwarna, yang warna-warna seperti itu tuh, terus ada yang motif hewan atau benda apa, itu yang bikin menarik anak jadi pengen membaca. Gitu. Kakak ngajar kelas berapa, Kak? Aku ngajar kelas 2 Kelas 2. SD. Lagi aktif-aktifnya nggak sih kelas begitu? Betul. Tapi itu gimana sih, Kak, cara, aku penasaran kan, tadi kan kakaknya bilang kalau untuk mengajak nih biar mereka menarik gitu kan. Nah, cara mengajak itu gimana, Kak? Pasti dia lari-larian tuh gitu. Betul, makanya setelah berdoa kita ajak konsentrasi dulu dengan adanya ice breaking. Nah, adanya ice breaking kan berarti semangatnya bertambah. Nah, udah semangat, tambah semangat lagi nih belajarnya. Kalau udah semangat, gurunya juga harus semangat. Betul gak sih? Iya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita bercerita dulu, menanyakan kabarnya seperti apa, apakah ada yang sakit atau tidak, seperti itu. Kita harus cross check semuanya. Sebelum pelajaran dimulai harus keadaan kelas baik. Baik dan anak baik, dan guru juga harus baik. Seperti itu. Sehat jasmani rohani ya. Jadi makanya kalau misalnya itu, saya juga kadang-kadang suka berakting juga di kelas. Iya. Ya, jadi walaupun mungkin kalau ada masalah di rumah berbeda lagi ya kayak. Jadi mau nggak mau aku harus bisa. Muka aku harus berubah. You can do it. Kalau kakak sendiri gimana, Kak? Kalau kita bicara literasi ya, sebenarnya kan kalau literasi itu bukan hanya ke anak-anak aja, tapi kita orang dewasa pun masih banyak yang kurang. Jadi kalau misalkan bicara literasi, ini juga sebenarnya sudah jadi fokus pemerintah juga, karena kan ada penilaian juga tuh katanya dari UNESCO, kalau literasi di Indonesia atau minat bacanya tuh 0,01%. Dari 1000 orang hanya 1 orang yang minat bacanya. Gitu. Jadi sebenarnya PR untuk kita semua sih sebenarnya, bukan hanya seorang guru aja untuk menyebarkan minat baca, tapi semua mereka tuh memiliki pengaruh juga sebenarnya. Jadi lebih baik ya kita sama-sama saling mengingatkan, saling peduli untuk minat bacanya dikampanyekan gitu ya, biar nanti mereka semangat gitu. Terus kemudian untuk di anak-anak ya, literasi tadi udah dibahas ya kalau misalkan di kelas, tapi kalau misalkan kita lihat lagi untuk bisa membaca, ini kan kadang jadi masalah ya. Iya. Beberapa dia kelas 3 atau kelas 4 kok belum bisa baca dan sebagainya gitu kan. Tapi jangankan SD ya. Temenku ada yang ngajar, kakak tahu, Kak, SMA dia belum bisa membaca dengan lancar. Dan dia masuk SMA favorit. Kita lupakan saja lah gimana dia bisa masuk lah ya gitu. Cuma tercengang aja aku kayak SMA. Jadi kalau tenang, teatan, tenang, kayak gitu. Ya makanya itu tadi tuh. Jadi sebenarnya kan pengaruh peran buat orang-orang sekitarnya juga. Nah, orang tuanya juga memiliki pengaruh juga untuk menanamkan minat baca, membimbing gitu kan. Kemudian guru juga sama tuh, maksudnya kan di sekolah, lingkungan sekolah gitu. Kalau di sekolah kita punya kewajiban untuk memantau, memberikan pengembangan ke siswa juga gitu. Mungkin ada beberapa juga kayak guru kelas 3 atau 4 yang memang masih belum bisa baca. Kita juga insya Allah berusaha untuk membantu siswa tersebut gitu. Tapi kan kalau misalkan tanpa dorongan dari orang sekitar siswa tersebut kan agak sulit gitu kalau misalnya tanpa support dari orang-orang sekitarnya. Iya, kadang juga kita sudah bekerja keras di sekolah, dan peran orang tua di rumah seperti apa penting gitu kan, itu kan udah di luar area sekolah kan, harusnya ya kerjasamanya ya gitu, bapak ibu anaknya gini-gini harus gitu ya, kayak tadi peran penting orang di sekelilingnya ya. Aduh, Kak Panji ada kakak. Kak Panji ngajar di mana sih, Kak Panji? Saya ngajar di sekolah SD. Ya. Saya ngajar kelas 4. Kelas 4. Sama dong. Bapak ibu juga. Ibu guru. Saya juga deh kayaknya. Kalau dia ngobrol bertiga aja. Enggak, yang perlu diingat bahwa
di Warawiri Mengajar itu backgroundnya nggak harus guru, Iya. nggak harus sarjana, karena di antara semua relawan itu beraneka ragam kampus. Contohnya Kak Obi dari UPI, Kak itu dari UMT, saya sendiri dari Islamic Village, ini dari UMT, bahkan ada yang dari Unpam gitu ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa di komunitas Warawiri Mengajar itu syaratnya cuma satu, Apa tuh? ketulusan hati. Iya. Itu Nah. penting itu. Lalu gimana sih tadi pertanyaannya? Literasinya Literasi. penting, seberapa pentingnya sih zaman sekarang nih? Seberapa pentingnya zaman sekarang terhadap literasi? Kalau kita kaitkan dengan anak, kita kembalikan lagi kepada ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Setiap anak yang lahir dalam keadaan kosong, maka ibu bapaknya lah yang mewarnainya. Entah itu merah, kuning, hijau, biru. Dalam arti si anak itu bukan bodoh, tapi emang dia lahir berasal dari ketidakpengetahuan, tidak dibekali pengetahuan. Nah, ibu bapaknya lah yang membekali. Jika ibunya mau menggiring anaknya untuk berkomunikasi sama buku, misalnya dari dalam perut sudah didongengkan sama ayahnya, dan ketika baru lahir atau sudah beranjak umur 2 tahun, ayahnya sering mendongeng gitu. Karena di situ ada kisah, ada cerita. Nah, nanti si anak itu akan kepo. Bapak kok bisa bertutur atau bercerita panjang lebar itu dari mana sumbernya? Oh, Bapak suka baca buku. Baca buku apa? Ini nih ada di rumah kita. Gitu. Nah, dari situ. Lalu sekolah karena pendidikannya formal, punya syarat dan ketentuan atas otoritasnya guru bisa memerintah sebenarnya. Sebelum 15 menit belajar, kita membaca gitu. Nanti dikasih jurnal membaca. Jurnal membaca itu terdiri dari 7 pertanyaan. 1, nama judul buku yang kamu baca. 2, nama penulis. 3, nama ilustrator. 4, buku ini bercerita tentang apa. Nah, 5, kalimat apa yang kamu suka. Misalnya, aku sayang ibu karena Allah. Itu kan ada di Apalan Sholat Elisa di bukunya gitu. Lalu yang terakhir, mengapa kamu suka kalimat itu? Karena menyentuh hati. Nah, itu. Nah, si guru bisa review, bisa mengulas kembali bahwa dampak dari anak membaca 15 menit sebelum membaca, lalu dibikin jurnal membaca sebagai bukti nyata, aksi nyata ulasan mereka itu. Karena setiap waktu adalah belajar. Iya. Dan satu lagi, tidak ada anak bodoh sebenarnya ya. Betul. Tapi bagaimana orang tua yang mengisi ilmu ke anaknya ya. Jadi buat ibu-ibu jangan bilang bodoh loh kayak gitu. Itu sebenarnya nggak Mungkin bagus juga banget. berbeda juga, mungkin bakatnya di tempat yang lain. Iya. Dan sekolah zaman sekarang tuh kayaknya lebih, kalau dulu saya sekolah ya lu harus belajar. Kalau sekarang sekolah tuh ada yang kita sukanya kemana nih kayak gitu kan. Ya udah, kalau misalkan matematika lu jelek tapi lu ada yang ini bagus nih, berprestasi di sini gitu, dan itu lu harus dikasih semangat juga gitu. Nggak jangan buat down anaknya itu sendiri ya. Oke, itu tadi Warawiri Mengajar, pemirsa. Kamu pakai baju pramuka. Nah, Gamis. Tapi kita mau ngucapin selamat Hari Pramuka yang ke-63 nih. Selamat Hari Pramuka ke-63. Tanpa duduk. Lampu pramuka. Kenapa sih? Pramuka. Raja Muda Karana. Belum ada. Lagi. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Kak, nih ngomong-ngomong masalah pramuka, kakak sih pakai baju pramuka. Nah, jadi Kak, pramuka
dulu zamannya aku itu pramuka adalah eskul setiap hari Sabtu. Dan pakai baju pramuka, baju seragam yang paling awet. Aku baju pramuka kalian pakai setiap hari Sabtu doang. Ya nggak sih? Sebulan 4 kali doang. Iya, iya kayak gua kelahiran 91 gitu kan, udah tua milenial banget kan. Jadi zaman-zaman dulu tuh baju seragam yang paling awet baju pramuka gitu kan. Kak, aku baca-baca berita nih, simpang siur berita pramuka akan dihilangkan kayak gitu. Itu gimana sih Kak maksudnya ya? Ada yang tahu? Menurut kakak gimana tuh pramuka? Bener nggak sih maksudnya konteks dihilangkan itu seperti apa gitu? Mungkin dari mungkin iya mungkin Mungkin kak. Nyanyi. Gimana Kak? mungkin bukan maksudnya dihapus total ya kan. Mungkin simpang siur juga sebenarnya kayak Iya. jujur aku juga baru tahu ini. Jujurly, oke. Dia selawis gimana Kak? Apa tuh? To be honest. Oh, to be honest, oke. To be honest, oke. Ya mungkin dihapusnya itu bukan jadi pelajaran. Jadi pramuka itu tidak masuk dalam pelajaran Kak. Kalau kemarin kan diwajibkan karena masuk dalam jam pelajaran. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di hari Rabu tahun kemarin itu di semester kemarin hari Rabu itu pakai baju pramuka wajib mengikuti eskul. Nah, eskulnya ini dimasuk dalam pelajarannya. Jadi mungkin setelah belajar bahasa Indonesia atau MTK nanti ada jam pramuka khususnya kayak gitu. Jadi semua berkumpul berlatihan pramuka. Ya. Lalu karena mungkin aku juga nggak tahu karena dihapus atau tidaknya, simpang siur ini jadi tidak diwajibkan jadi eskul pilihan. Jadi hanya dilatih atau berlatih di hari Sabtu. Mungkin tergantung sekolahnya ya kayak. Maksudnya eskul pilihan itu anak murid ini boleh memilih boleh tidak atau gimana? Betul. Oh. Jadi macam-macam eskul itu mungkin kalau misalnya dia mau pilih pramuka silakan. Cuma tidak diwajibkan. Kalau dulu kan masuk di pelajaran diwajibkan. Sabtu habis pulang sekolah Sabtu nggak boleh pulang matematika pramuka tuh gitu. Kalau sekarang boleh ikut boleh tidak? Apa gimana? Coba kalau di sekolah kakak. Iya, soalnya juga kan simpang siur ada yang masih diwajibkan harus ikut pramuka, ada yang yaudah itu jadi pilihan aja gitu. Oke. Gimana Kak? Kalau berdasarkan kalau kita lihat sebelumnya ya di kurikulum 2013 sebelum kita merdeka nih kurikulum merdeka di kurikulum 2013 itu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib ya jadi wajib nih. Cuman ada pembaruan sejak diterbitkannya kurikulum merdeka itu menjadi kurikulum nasional tahun ini ya. Beriringan juga dengan peraturan dari Permendikbud ya nomor 12 2024 kalau nggak salah. Jadi mungkin ada beberapa kalimat yang memang menyatakan bahwa ekstrakurikuler pramuka ini tidak lagi diwajibkan, tapi masih ada yang diperjelas lagi. Akhirnya kan maksudnya dari kementerian juga akhirnya menjelaskan bahwa pramuka ini bukan tidak diwajibkan, tapi memang kita coba di masalah teknisnya gitu. Jadi kalau misalkan pramuka yang tadi awalnya katanya jadi di dalam pembelajaran seperti itu, tapi akhir ini jadi ekstrakurikuler yang memang menjadi pilihan gitu buat siswanya seperti itu. Cuman itu dikembalikan lagi ke pihak sekolahnya. Tapi dari penjelasan kementerian juga bilang sekolah memang diwajibkan silakan satu eskul wajibnya di pramukanya ada gitu. Tetap ada pramuka. Cuman nanti itu kembali lagi ke anak-anak gitu, minat bakat dari anak-anak itu sendiri. Oh berarti memang bisa dibilang konsepnya berbeda kali ya? Iya. Terus dari yang dulu ditetapkan, maksudnya diharuskan. Iya. Sekarang dibuat pilihan itu. Jadi gimana? Jadi apa nih prok Jadi iya benar, maksudnya kayak akhirnya nilai-nilai pramuka itu sebenarnya maksud tujuan dari kementerian itu sebenarnya pengen pramuka tuh nilai-nilai kepramukanya ada di kokuler ya. ya. Coba mungkin kapan jadi. Nah, sebelum kurikulum merdeka nih, pramuka itu masuk ke dalam intrakurikuler. Iya. Intra tuh. Dalam pembelajaran. Ya, dia masuk ke mata pelajaran, dilakukan secara kewajiban, bukan sukarela. Ya udah nih sejak
P5 project profil Pancasila itu, pelajar Pancasila, gimana sih biar nilai-nilai pramuka itu mendarah daging kepada siswa-siswa. Ya sudah, nilai pramukanya kita masukin ke dalam P5, pramukanya kita ganti konsepnya dari intrakurikuler menjadi ekstrakurikuler yang dilakukan secara sukarela. Jadi itu secara sukarela itu saya minat, saya ingin, saya mau, saya ingin menjadi strukturalnya, saya ingin menjadi kader dari pramukanya, kakak pembinanya, maka saya masuk ke dalam ekskul pramuka yang sudah tidak diwajibkan lagi karena bukan intrakurikuler. Nah, gitu. Jadi berdasarkan dengan keputusan tadi itu Permendikbud, peraturan Kementerian Pendidikan, bahwa bukan dihapus gitu, tapi diganti istilahnya, konsepnya dari intrakurikuler menjadi ekstrakurikuler, bahkan ke sokurikuler yang secara tidak langsung namanya sih bukan pramuka tapi nilai-nilainya sudah mendarah daging di dalam proyek P5 gitu. Oke, jadi gitu guys, ya dihapus guys, ya kan? Apa tuh wajib pakai baju pramuka? Wajib lah. Di hari Rabu. Oke, Kak. Terakhir Kak, aku mau tanya tentang harapan kedepannya Warawiri seperti apa? Terakhir, Warawiri mengajar, sorry. Nah, baca. Soalnya panjang mungkin ya. 2 hari nih. Jadi banyak ngaminkan aja. Amin. Iya, soalnya juga operator saya juga kedinginan. Ada di bawah AC. Sabar Pak. Oke, harapan kedepannya untuk Warawiri mengajar itu seperti apa Pak? Ya, kita sudah ada program yang lebih ke diskusi ya, ranahnya ke diskusi tentang isu-isu kekinian, terkini gitu, kayak mental health ataupun perayaan hari sastra gitu. Nah, itu namanya dialog peradaban Q. Kita Warawiri Goes to Coffee Shop, kita datang ke kafe, kita mengadakan diskusi-diskusi, mendatangkan narasumber, mendatangkan menulis buku gitu. Nah, terus yang kedua itu kita ada program yang namanya Warawiri Membumikan Situs Sejarah di Kota Tangerang. Ini baru nih. Enggak, itu yang jalan-jalan naik bus keliling ke tempat wisata yang ada nilai-nilai sejarahnya seperti Masjid Kali Pasir, nah Taman Makam Pahlawan. Nah itu. Lalu yang akan datang itu kita sih maunya kita datang ke rumah-rumah ibadah di Kota Tangerang secara bersamaan, kayak misalnya kita datang ke Pura yang di Pasar Baru, Pura Kertajaya. Ya, lalu ke sampingnya Bontekbio, Bonsanbio. Nah, terus kita jalan lagi ke arah Pasar Lama. Di situ ada gereja Hati Santa Maria Tak Bernoda kalau nggak salah. Terus kita ke Masjid Al-Ajom, terus Masjid Agung ya. Masjid Agung, karena itu sebagai simbol bahwa orang Kota Tangerang itu sangat rukun dan guyup. Karena tempat ibadahnya berdampingan. Iya, Gitu. benar. Kita mau ngajak warga-warga Kota Tangerang maupun yang dari luar Kota Tangerang untuk ikut acara kita ke tempat rumah ibadah. Itu harapan Warawiri Goes to tempat ibadah. Keren Warawiri. Semoga ada tambahan untuk harapan ke depannya? Sudah cukup. Oke, itu tadi kita udah bahas tentang Warawiri mengajar. Ternyata Warawiri mengajar ini adalah sekumpulan relawan-relawan yang baik hati, tulus ya. Tadi kuncinya tulus ya Kak ya. Satu, tulus, karena nggak ada yang dibayar di sini, benar-benar ketulusan hati ya. Semoga mereka disehatkan, Warawiri makin sukses, makin jaya. Oke, sekian dulu dari Potret Banten. Besok kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.